Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang karena ialah kita dapat bertemu pada bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Sudah maklum bahwasannya dimulainya puasa adalah saat terbitnya fajar atau saat azan subuh berkumandang. Di antara kesunahan berpuasa adalah sahur. Lalu kapankah waktu sahur itu? Syed Abi Bakar Syato menyebutkan dalam kitabnya, yakni I'anatul Talibin, pada bab ad-da'wa wal bayyinat, li'anna waqtas sahur min nisfil lail ila tulu'il fajr. Waktu sahur dimulai sejak tengah malam sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi sudah jelas bahwasannya makan sebelum masuk pertengahan malam belum dianggap sahur, dan makan setelah terbitnya fajar shadiq bukan juga sahur karena telah melewati batas. Jika kita pahami dari teks-teks kitab fikih, maka sudah pasti bahwasanya waktu puasa dimulai saat subuh atau saat fajar terbit. Dan sudah jelas bahwasanya sebelum waktu subuh kita masih diperbolehkan untuk makan. Kemudian karena waktu subuh selalu berubah-ubah, maka para ulama kita mencetuskan konsep imsak sebagai berjaga-jaga agar masyarakat Indonesia ini tidak melewati batas, semisal tetap makan pada saat azan subuh berkumandang. Konsep berjaga-jaga ini juga dikenal dengan istilah ihtiyat. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya Rawa'iul Bayan, tafsir ayat al-ahkam minal Quran, menyebutkan pentingnya ihtiyat dengan sebuah ungkapan, umurul ibadati yambaghi fiha al-ihtiyat. Perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah sebaiknya diberi ihtiyat. Rawa'iul Bayan, tafsir ayat al-ahkam minal Quran, surat Al-Baqarah, faridatus syiyam alal muslimin. Kemudian yang tidak kita sadari, karena ihtiyat di sini tidak hanya berlaku pada imsak saja, akan tetapi berlaku pada penentuan waktu sholat. Semisal dalam pelajaran falak ada sebuah istilah ihtiyat dalam menentukan waktu sholat. Gunanya adalah agar saat kita melakukan sholat tersebut, kita sudah benar-benar masuk dalam waktu tersebut. Contohnya ketika waktu subuh, kita sudah benar-benar masuk pada waktu subuh tersebut. Biasanya lajnah falakiyah akan menambahkan 5 menit dalam setiap waktu sholat, sehingga jika semisal subuh pukul 04.15, maka lajnah falakiyah akan menambahkan 5 menit, yakni 04.20. Lajnah falakiyah akan menyantumkan 04.20 gunanya agar kita sudah benar-benar masuk pada waktu subuh. Namun permasalahannya waktu imsak kita dipukul rata 10 menit sebelum azan subuh, dalam kurung tidak menghitung waktu ihtiyat. Walhasil waktu imsak kita ada pada 04.10. Memang jam 04.10 kita masih boleh makan, akan tetapi kebanyakan dari kita tetap melanjutkan makan sampai azan subuh berkumandang, yang mana tepat pada pukul 04.20. Lalu bagaimana dengan pukul 04.15, waktu subuh sebelum ditambahi ihtiyat? Kesimpulannya, waktu imsak memang masih diperbolehkan untuk makan. Namun untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita mulai menahan makan di waktu imsak. Takutnya jika kita tetap makan, kita malah kelewat batas dan tetap makan pada waktu subuh.
Kemudian belakangan ini istilah imsak mungkin juga praktik imsak yang telah berlaku lama di masyarakat dipersoalkan oleh sebagian kelompok. Menurut mereka imsak itu sendiri adalah yang secara bahasa artinya menahan diri awal mula waktu puasa yang terhitung sejak fajar terbit atau waktu subuh. Mereka mengklaim bahwasanya imsak itu adalah kata lain dari puasa, dan hal ini memang benar, bisa kita cek di kitab fikih manapun redaksinya begitu. Oleh karena itu dari penjelasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pendapat mereka didasarkan pada pengertian imsak secara lughah Arab atau secara bahasa. Sampai di sini penjelasan mereka benar, tapi mereka tidak bisa dibenarkan terkait menyalahkan masyarakat soal praktik imsak. Masyarakat selama ini bukan tidak mengerti kata imsak secara harfiah, yang tidak lain adalah puasa itu sendiri. Akan tetapi masyarakat Indonesia meminjam kata imsak untuk idiom baru atau suatu ungkapan yang digunakan oleh masyarakat tertentu yang merujuk pada penahanan diri 5, 10, atau 15 menit sebelum azan subuh berkumandang, yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari sini kemudian kata imsak tidak lagi diartikan oleh masyarakat secara harfiah, akan tetapi secara idiomatis yang lazim kita pahami. Pemakaian kata imsak untuk konsep dan pengertian baru bukan menjadi tanda bahwasannya masyarakat tidak paham atau salah paham mengenai kata imsak yang secara harfiah. Karena apa? Karena mereka tetap mengkaji bab puasa pada saat bulan-bulan Ramadan pada kitab fikih. Masyarakat tetap memahami bahwasanya dalam masa imsak orang masih tetap boleh makan. Artinya masyarakat memahami kata imsak ini secara idiomatis, sekali lagi bukan secara harfiah. Seperti keterangan Fathul Mu'in berikut ini, wa yajuzul aklu idza dhanna baqa'al lail bi ijtihadin aw ikhbarin wa kadza law syakka li anna asla baqa'ul lail lakin yukrahu walau akhbarahu adlun bi tulu'il fajri i'tamadahu wa kadza fasikun dhanna sidqahu. Makan masih diperbolehkan apabila menduga keberadaan malam berdasarkan ijtihad atau kabar dari seseorang. Demikian juga masih diperbolehkan untuk makan bila seseorang ragu akan pada asalnya malam masih ada, tetapi makan pada saat ini dihukumi makruh. Kalau orang terpercaya, apabila orang terpercaya mengabarkan terbit fajar kepadanya, atau orang adil mengabarkan terbit fajar kepadanya, maka ia harus mempercayainya. Sama halnya ia harus mempercayai orang yang apabila fasik yang diduga keras kebenarannya kemudian mengabarinya akan terbitnya fajar. Syed Abi Bakar Syato menjelaskan bahwasannya dalam masa imsak itu masih diperbolehkan untuk makan atau memulai atau menuntaskan hidangan sahurnya karena malam memang masih ada. Dalam redaksi qauluhu wa yajuzul aklu ayat tasahur qauluhu wa kadza law syakka wa kadzalika yajuzu al aklu idza syakka fi baqa'il lail qala Sulaiman wa hadza bi khilafin niyat la tasih inda syak illa in dhanna baqa'ahu ijtihadin sahihin kama ulima mimma taqaddama fi bahdin niyat wa ma fi hawashihi li'anna syak yamna'un niyat. Boleh makan atau makan sunnah sahur ketika seseorang itu ragu. Maksudnya juga boleh makan sahur bila seorang ragu perihal keberlangsungan malam. Imam Bujairami mengatakan bahwasanya hukum ini tidak berlaku untuk niat karena niat tidak sah dalam keraguan kecuali dia menduga malam masih ada dengan ijtihad yang benar sebagaimana telah dikaji perihal niat, dan pada hasilnya karena keraguan mencegah niat. Jadi jelas bahwasannya
konsep imsak yang ada di masyarakat Indonesia lahir dari sikap kehati-hatian dalam mengamalkan agama. Jadi ketika kita mencoba menarik pemahaman kata imsak dari segi bahasa Arab atau secara harfiah, maka kita akan gagal paham terhadap memahami istilah imsak yang telah beredar di masyarakat. Sekian dari saya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.